dari rombongan Dr. Mawardi dan dari kepolisian Polda yang mendampingi para ajudan dan juga Bawaslu Panwas ya, yang berhadir di tempat ini karena ini adalah kampanye resmi ya, sehingga sesuai aturan ya, dihadiri oleh perangkat-perangkat yang harus menghadiri pengawas-pengawas. Dan tidak lupa juga rekan-rekan dari PKS dan juga Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan ini. Ini merupakan suatu kegiatan yang alhamdulillah Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadirannya ya. Memang yang paling enak siang-siang seperti ini ya, ambil bantal tidur ya. Tapi Ibu alhamdulillah ya masih mau datang di siang panas seperti ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya kedatangan kita ini merupakan suatu hal yang bermanfaat besar bagi umat insya Allah nanti ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Qadir mengapa ketika kita mendapat jadwal ya kampanye ya dan saya mintakan kepada Ketua DPC Pak Ruzi ya, salah satu titiknya ya, ada 3 titik untuk hari ini kampanye besarnya diminta di kampung sini. Saya tidak tahu pasti alasannya. Kampung ini kampung bersejarah bagi saya sendiri, juga sudah sering ke sini. Kampung yang Islami. Saya ingat dulu waktu saya di Usuluddin ya, jadi imam. Dulu kampung ini termasuk kalau kurban itu termasuk yang masih minta ke Usuluddin, betul nggak? Betul nggak? Hah, ya kan? Ambil jatah, ngambil apa namanya itu proposal gitu. Karena saya imam, saya tahu gitu kan. Nanti kan nyebarin ya kemana-mana gitu. Nah, tapi alhamdulillah ini selalu saya jadi contoh di mana-mana saya ceramah kampung ini. Karena alhamdulillah dengan dakwah diutusnya ustadz-ustadz ke sini, pemahaman keagamaan luar biasa. Dan juga masjid alhamdulillah kalau sholat itu penuh luar biasa ya, setelah kita banyak berdakwah dengan pendidikan yang juga dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini. Dan alhamdulillah Pak Cawagup, Pak Dokter, jadi sekarang ini kalau nggak salah, saya nggak salah dengar di sini sudah lebih 30 ekor sapi sembelihnya, betul? Hah? 70. Wah, salah saya berarti. Wah, hampir setiap rumah berarti ada yang korban. Coba bayangkan. Luar biasa. Nah, jadi di tempat-tempat lain masih mengambil dari Usuluddin, di sini alhamdulillah sudah bisa ekspor ke tempat lain. Ini suatu hal ya, dakwah ya yang sangat berhasil di tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita ya, tentu saja dakwah kita bukan hanya dakwah yang selama ini kita lakukan hanya di masjid, kemudian bukan hanya dari rumah ke rumah sebagaimana yang kita lakukan, akan tetapi kita juga salah satu objek dakwah itu adalah di politik ini. Karena bagaimanapun di dalam kesempurnaan kita di dalam berislam itu salah satunya adalah politik, karena Rasulullah SAW juga sebagai seorang kepala negara. Jadi nanti mudah-mudahan Buya kita bisa sampaikan hal ini, dan nanti insya Allah ya mudah-mudahan kita yang berhadir ini saja nanti ya komitmen kita ya bagaimana pentingnya kita ya kembali mendudukkan ya Dr. Andes Syamsuar sebagai gubernur kita sebagaimana tadi sudah sampaikan. Begitu juga dengan Dr. Mawardi ya, seorang ulama, seorang yang akademisi, seorang advisor ya di apa namanya itu seluruh universitas di Indonesia pernah beliau jabat ya untuk apa namanya di akademisi. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Riau berpasangan dengan Bapak Syamsuar. Pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberitahu pada kesempatan ini, dan kita beritahu kepada masyarakat pada tanggal 27 November nanti jangan kita salah memilih
kalau tidak kita sampaikan sampai ke kampung jauh begini, tidak kita bawa orangnya, bisa jadi nanti di sini tidak memilih beliau. Oleh sebab itu jauh-jauh kita datang untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan yang hadir ini nanti bisa menyampaikan kepada yang belum hadir. Dan bagaimana program-program Bapak Samsuar, ya, itu sudah bisa kita lihat, ya. Bagaimana di politik ini kadang-kadang luar biasa tekanan-tekanannya, kadang-kadang juga ada black campaign-nya. Nah, itu perlu kita sadari, dan perlu kita mengapa kita harus memilih Dr. Ando Samsuar Mawardi, ya, karena beliau ini alhamdulillah, ya, sepengetahuan saya, ya, Dr. Ando Samsuar ini untuk bidang keagamaan, untuk bidang wakaf, karena saya sendiri adalah sebelum menjadi politisi adalah aktivis sosial, aktivis wakaf, aktivis pendidikan, aktivis zakat, ya, untuk masyarakat. Beliau ini saya rasa inilah yang paling ideal, apalagi orang sangat baik, tidak melakukan maksiat dan seterusnya itu. Dan beliau yang lebih spektakuler lagi selalu berpikir mengajak untuk bagaimana dakwah ini betul-betul berkembang. Termasuk salah satu dakwah yang bisa beliau bukti nyata yang kita rasakan sekarang apa? Yang namanya Bank Riau Kepri Syariah. Itu adalah di zaman beliau dan beliau yang mengusahakannya. Selama ini konvensional, riba, bank milik negeri ini. Beliau jadi gubernurnya, bisa dirubah menjadi bank syariah. Coba bayangkan, bukan gampang, tidak gampang. Sumatera Barat saja sudah berusaha lama untuk menjadikan Bank Nagari itu bank syariah, karena banyak penghalangnya, tidak bisa dengan ini mungkin sehingga sampai sekarang tidak bisa. Alhamdulillah dengan beliau, ada COVID zaman itu lagi, beliau bisa sukses tanpa ada gejolak apapun. Begitu kesuksesan. Ada di depan Mall SKA di Pekanbaru itu ada tanah wakaf sekarang. Itu insya Allah, ya, akan didirikan oleh beliau rumah sakit wakaf yang sangat besar. Itu beliau pernah sampaikan kepada kita, wakaf dikembangkannya. Jadi insya Allah kalau wakaf dan program-program beliau ini terrealisasi dengan sebaik-baiknya, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang berkah insya Allah. Jadi nanti kita yang berhadir ini, ya, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir, kalau bisa nanti nih Bapak Ibu, ya, samping-samping rumah kita sampaikan 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, insya Allah Pak Otang, betul? Jadi insya Allah kalau itu berlaku, insya Allah kita mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit, ya, di musim terasa panas seperti begini tidak apa-apa, kita coba untuk beriel-yel, ya. Nanti kalau saya bilang Samsuar Mawardi, bilang suai, oke? Nah, kalau Samsuar Mawardi bilang apa? Suai. Kalau nanti saya bilang suai, lanjutkan, oke? Kalau bilang suai, lanjutkan. Dulu, kalau saya bilang Samsuar Mawardi, suai. Kalau saya bilang Samsuar Mawardi, lanjutkan. Kalau saya bilang Samsuar Mawardi, menang. Allahu Akbar. Oke? Berapa kali Samsuar Mawardinya? 3. 1, Samsuar Mawardi, suai. Samsuar Mawardi, lanjutkan. Samsuar Mawardi, menang. Oke. Ya. Samsuar Mawardi, Samsuar Mawardi, Samsuar Mawardi, Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti insya Allah kita dengarkan dari Buya kita perkenalan beliau, ya, Dr. Mawardi ini insya Allah berkah, ya, keilmuannya. Beliau ini seorang mufti, seorang ketua MUI, ya, wah, luar biasa, ya. Insya Allah akan menyampaikan sesuatu kepada kita, dan nanti insya Allah apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan nanti, ya, desa Sungai Meranti ini yang dulu dusun Sukamaju, betul Bu? Ya, yang sudah menjadi berkah seperti begini, banyak masjid, banyak pesantren, saya yakin insya Allah, ya, akan berikan suaranya tanggal 27 November nanti, insya Allah
kita ajak ya masyarakat kita di sini. Insyaallah nanti ada satu hal yang kita ini kan nanti tanggal 27 itu ya, 27 November nanti ambil kertas suara ya kan. Yang pertama ambil kertas suara, yang kedua buka kertas suara, yang ketiga coblos nomor berapa? Nomor 3. Coblos nomor berapa? Nomor 3. Coblos nomor berapa? 3. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Ustaz Khairul Umam ya. Pertama dia sebagai Ketua DPD Partai PKS untuk Kabupaten Bengkalis. Kemudian beliau juga sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Ibu-ibu milih dia kemarin lah? Milih Pak. Masya Allah. Milih Pak Khairul Umam baca. Beliau juga dikenal sebagai imam masjid. Imam dulu kan? Imam Masjid Usuluddin. Dan penggiat lembaga zakat ya, Masya Allah di Duri, luar biasa. Dia juga penceramah non-stop. Dia penceramah juga ya. Tiap hari berceramah, mengembangkan dakwah dan syiar Islam. Terima kasih Pak Khairul Umam hadir menyertai kita bersama. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Bapak Abdul Qadir ya, Masya Allah sebagai tuan rumah yang telah memfasilitasi kita bersama dan keluarga, anak ya, putra, kemudian semua keluarga. Kemudian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tokoh masyarakat yang hadir, kemudian para sesepuh, ada hadir bersama kita dari kepolisian, Bawaslu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Ini masyarakat desa apa namanya? Sungai Meranti. Mana sungainya? Sungainya ada ya? Ada. Sungai besar atau sungai kecil? Kecil ya. Dulu besar tinggal kecil. Habis ditanam sawit. Oh, dia tanam sawit. Oh ya, sawit kuat dia ngisap apa? Ngisap air ya. Oh, habis sungai dibuatnya. Baik, saya berbahagia sekali. Saya berbahagia ini berada di hadapan Bapak Ibu semua. Saya ya merasa berbahagia ini karena saya lihat ini wajah-wajah ahli surga semua ya. Insyaallah. Ini orang-orang pilihan yang hadir ini. Memang orang-orang pilihan itu sedikit ya. Orang-orang pilihan itu tak banyak Bu ya. Tapi dari orang-orang pilihan ini akan luar biasa melahirkan, dan Masya Allah akan apa, ya kita memang kadang-kadang satu orang itu lebih berharga daripada banyak orang. Ada seorang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu umat. Dia satu orang cuma, tapi dia sebuah umat, satu umat. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya baik, saya bahagia sekali. Ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah. Yang penting Bu ya, setiap pertemuan ini jangan lupa daripada nilai-nilai kebaikan. Pertama, niatkan, tanamkan niat yang baik. Kami juga Pak Samsuar, saya maju sebagai gubernur dan wakil gubernur, ya berangkat daripada niat yang baik. Karena kita ini rugi, apapun yang kita buat kalau tidak niat yang baik, rugi kita. Maka Rasulullah pesan, innamal a'malu binniyat. Maka ibu tadi keluarkan banyak sekali niat baik. Tadi ke sini ketemu dengan Ustaz Khairul Umam, ketemu dengan saya ya. Kemudian juga dengan niat
untuk mensukseskan bersama. Tentu menurut ibu calon yang terbaik untuk agama, terbaik untuk negara, terbaik untuk negeri. Supaya nanti, dan ini beban moral bagi kami sebagai calon. Karena kami orang-orang yang datang seperti ini, panas-panas datang, ya kan? Kemudian berkorban. Ini beban moral ini bagi kami nanti pasangan kalau jadi. Maka seluruh jeripaya Bapak Ibu harus menjadi kebaikan. Karena begini nih, kalau kita pilih orang baik, lalu nanti dalam kepemimpinan dia berbuat baik, seluruh kebaikan yang dia buat itu menjadi pahala jariah bagi Bapak Ibu semua. Ya nak? Sesuai Ibu? Jangan lupa itu. Maka apapun kebaikan dibuatnya, Masya Allah, dengan menanamkan niat baik sudah dapat kebaikan. Tapi kalau nanti tahu ibu umpamanya milih kena duit, ya kan, kena disogok, kena sembako. Tapi kalau wajah-wajah ini wajah-wajah tidak bisa disembahkokan kayaknya. Gitu ya. Nah, ini wajah-wajah tidak bisa disogok. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kalau kita nanti umpamanya pada disogok pakai duit, disogok-sogok pakai sembako, kita pilih dia. Lalu nanti dia berbuat macam-macam. Habis negeri oleh dia, korupsi dia, begini dia. Ibu mendapat dosa jariah. Berapa kali dosa ibu? Tahu nggak? Pertama, dosa menerima sogok. Itu dosa itu. Yang kedua nanti tak berhenti dosanya di situ. Dosanya tak berhenti di situ. Tapi gimana? Kalau nanti terpilih itu orang yang kita pilih gara-gara nyogok kita, maka seluruh kesalahan dosa yang dia buat tanggung oleh kita maka memilih hati-hati. Tanya betul. Maka ibu-ibu ya, dengan niat yang baik insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau ibu kita sudah berniat yang baik, kita pilih wakil ataupun wakil gubernur yang baik, beristihad kita dengan niat yang baik dan tanpa ada sogok penyogok, dengan bersih, hati yang bersih kita, supaya dia membangun. Lalu dia membangun, ibu dapat. Tapi kalau dia menyeleweng nanti, karena ibu sudah punya niat yang baik, dosa dia sendirian nanggung, ibu tak tanggung. Begitu tuh caranya. Tapi kalau hasilnya dari cara yang tidak baik dari awal, menanggunglah kita semua. Dan kita apa? Rugi dunia, rugi akhirat. Bu, kalau sembako tuh berapa hari cuma dapat makannya? Sampai mati bu makan? Berapa hari? Seminggu udah. Kemudian kalau dimakan dia jadi apa dia? Jadi emas loh. Jadi emas. Warnanya sama dengan emas tapi ya Allah, jadi kotoran. Dibeli dia ke kain, jadi sampah, kotoran, tapi dosanya tetap. Itu kan kasihan kita. Jadi ibu sekalian, ini Bapak Haji Samsuar, insyaallah maju. Saya juga memilih berdampingi dengan dia karena saya kenal dia orang baik. Maka alasan saya keingat tiga alasan saya bu ya, kenapa saya mendampingi beliau. Pertama, saya lihat karena saya ini dari ulama, saya ini terkenal sebagai seorang ustadz. Saya kalau di Pekanbaru di Riau ini wakil ketua umum MUI, ketua MUI Kabupaten Kampar sampai hari ini, ketua pembina MUI Kota Pekanbaru. Saya di Pekanbaru sebagai mufti, tempat orang bertanya masalah-masalah agama. Bahkan kalau muzakara ulama itu sendiri saya sebagai narasumbernya. Jadi saya maju menjadi mendampingi Pak Samsuar. Tentu ibu-ibu ya, kita ulama tidak sembarang untuk mendampingi orang. Kalau tidak saya kenal dia orang baik, saya tidak akan mungkin mendampingi dia. Karena saya kenal dia tiga hal. Pertama, dia orang taat beragama, rajin sholat, rajin puasa sunat,
malam-malam itu tahajud. Saya ada satu hal yang membuat saya terharu dengan Pak Samsuar ini. Dia tiap hari tak pernah meninggalkan membaca Quran. Minimal sehalaman, bagaimanapun sibuknya, tak pernah meninggalkan baca Quran. Ibu-ibu berhari-hari kadang meninggalkan baca Quran tak? Kadang berhari-hari tidak tidak baca. Saya sendiri sebagai ustaz kadang-kadang tidak sempat baca. Tapi dia sesibuk apapun, maka saya lihat kehidupannya berkah. Kemudian dia cinta Al-Quran, Bu. Dia kemarin menjadi gubernur kemarin itu satu periode dihantam oleh musibah corona. Tapi di tengah-tengah corona itu dia sempat memberi bantuan ataupun membina para penghafal Quran sebanyak 35.000 orang. Kemudian dia membangun sebuah lembaga. Di Indonesia tidak ada gubernur yang berani membangun itu. Orang tidak tahu ini. Dia kepengen menjadikan Riau ini berkah. Dan dia tahu konsepnya. Tahu konsep kalau kita mau jadi berkah, Bu? Maka hubungkan, lengketkan dengan Al-Quran. Maka tahu siapa manusia yang paling baik kita ini. Orang yang paling dekat dengan Quran. Maka kata Rasulullah, khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'lam. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan guru mengaji. Maka kota Madinah, kota suci, kota Mekah, kota yang paling mulia. Kenapa? Karena kota di situ Al-Quran diturunkan. Jadi seluruh yang bersentuhan dengan Quran pasti menjadi berkah dan mulia. Maka Mekah kenapa menjadi negeri yang berkah? Mekah itu karena negeri di situ Quran diturunkan. Madinah Quran diturunkan. Kita ini menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kita umat yang menerima Al-Quran, pedoman kita Quran. Rasulullah, Rasul termulia. Kenapa? Karena dia adalah Rasul yang menerima Al-Quran. Malaikat Jibril, malaikat paling mulia. Jadi seluruh keberkahan terhubung dengan Quran. Maka dia menjadikan negeri Riau ini negeri berkah. Kekayaan Riau ini jangan sampai Riau kaya tapi orang-orang Quran tidak dipedulikan. Maka dia sangat konsen dengan orang-orang mengaji, orang-orang menghafal Quran. Maka dia membuat lembaga kemarin namanya Maqari. Maqari itu lembaga, ya, lembaga Bapak Ibu sekalian, yang mana lembaga itu di situ beliau sentral untuk Riau ini penghafal anak-anak kita menghafal Quran. Jadi kalau ada anak-anak kita yang menghafal Quran, itu nanti dibawa ke sana, diuji hafalannya. Kemudian hafalannya itu kalau belum bagus dibaikkan, dilatih sampai hafalannya bagus. Setelah bagus hafalannya, bacaannya, didatangkan syekh-syekh, pakar-pakar Quran dari Mesir, dari Syria, dari Madinah, didatangkan ke sini, dibiayai mereka. Setelah itu anak-anak Riau semua yang menghafal Quran, bukan sekedar menghafal Quran, tetapi menghafal Quran dengan sanad. Itu yang membuat cuma di Indonesia ini Bapak Samsuar, periksalah. Saya itu yang saya salut. Saya ini dari ulama ini. Masyarakat mana yang tak tahu. Kemudian ada Bapak Ibu, ini tolong kertas ini Ibu simpannya baik-baik. Ya. Karena di sini data dan fakta semuanya isinya. Kenapa? Karena banyak orang ya lawan-lawan politik, maklum lah politik, dan kadang kampanye tak benar. Kemudian bawa diskusikan macam-macam kadang-kadang tentang Bapak Haji Samsuar. Salah satunya Pak Samsuar selama dia jadi gubernur kemarin tidak ada yang dibuatnya. Ibu pernah dengar? Pernah baca di media-media? Karena di TikTok, di apa kemudian dibuat video macam-macam lah untuk Bapak Ibu sekalian melemahkan. Oleh karena itu kalau mau tahu apa yang dibuat oleh Pak Haji Samsuar, baca di sini. Jadi kalau ada nanti orang merayu-rayu Bapak Ibu, jangan pilih Pak Samsuar, kita pilih gubernur baru. Nanti apa alasannya? Coba, tidak ada yang dibuatnya. Selama apa? Selama dia jadi gubernur kemarin. Maka nanti keluarkan kertas ini kepada orang itu,
lalu bilang sama dia, kau baca itu. Jadi simpan itu ya. Dan ibu baca secara seksama. Kadang-kadang kita ini malas membaca, baca. Ya. Katanya Pak Samsuar tidak membangun jalan. Coba lihat di situ. Itu fakta dan itu ada data itu di PU. Berapa duit dikeluarkan untuk bangun jalan? 305.000 panjang jalan yang dibangun oleh dia semalama. Kemudian ada isu bahwa Riau ini jalan terpanjang yang paling rusak di Indonesia. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa itu? Masalahnya Riau ini juga memiliki jalan terpanjang di Indonesia. Kemudian rusak dia. Jadi saya Bapak Ibu baca saja ini untuk mengetahui apa yang dibuatnya. Bapak Ibu akan galeng kepala nanti. Tapi baca seksama ya. Apa yang dilakukannya? Setelah apa yang dilakukannya itu, ini adalah teruji. Kalau calon-calon yang lain baru janji. Kalau dia apa yang dibuatnya? Sekarang satu terakhir ini, karena sudah azan. Ibu-ibu, berapa harga sawit sekarang? Sini ada yang punya sawit enggak? 2.300 kan? Itu agen. Kalau ke pabrik langsung sampai 3.000 Pak. Pak, 17 Agustus kemarin sawit anjlok harganya. Anjlok sini. Rayanya 1.000 Pak. Yang kemarin terakhir kemarin anjlok. Terakhir enggak. Jadi begini, kemarin tahun lalu. Jadi ada yang dibuat oleh Pak Samsuar yang perlu kita ketahui. Saya kemarin ketemu dengan petani sawit dari Jambi. Jadi ditanyanya saya, berapa Ustadz harga sawit di sini? Bapak bisa periksa nanti ibu-ibu. Saya bilang 2.300 sampai 3.000. Kaget dia. Kami di Jambi harga sawit sekarang cuma 1.000. Jadi Pak Samsuar ini kemarin setelah dilihatnya sawit itu harganya sampai 500 apa? Maka dia cari apa penyebabnya. Rupanya ini permainan perusahaan. Maka dia buat kebijakan dengan berani. Apa kebijakan dia? Dikumpulkannya semua pimpinan daerah, Polda, Kejaksaan, Pengadilan, semuanya. Lalu dibuatnya pergub. Dari dalam pergub itu tidak boleh ada perusahaan memain-mainkan harga sawit. Maka dibuat harga sawit standar. Dan setiap hari Selasa setiap perusahaan harus mengumumkan harga sawit, ya kan? Setiap hari Selasa. Siapa perusahaan nanti yang main-main dengan harga sawit berurusan dengan jaksa. Maka semenjak itu Ibu, tidak ada lagi orang yang bisa memainkan harga sawit. Maka Riau sekarang itu harga sawit termahal Bu. Itu jasa siapa ibu-ibu? Kenapa dia berani ibu-ibu? Karena dia tidak ngutip. Biasanya kan kalau orang berjasa orang dia diam dia. Kejahatan orang kadang-kadang kan tidak diomongkan. Kenapa? Karena kadang-kadang dia ngutip. Jadi kalau punya Pak pemimpin itu ngutip perusahaan ini, ada yang salah kan diam dia. Karena dia sudah banyak. Cuma salahnya. Apakah dia alhamdulillah dia aturnya kemana perusahaan itu. Lalu sampai hari ini stabil harga sawit. Sehingga ekonomi Riau bagus. Kenapa ya ekonomi Riau ini jantungnya sawit. Saya keluar kota ini sering. Maka saya kalau di kemana-mana saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke. Kemana saya pergi, Bapak orang mana? Orang Riau. Kalau orang Riau pertama yang ditanya apa kalau ditanya? Berapa sawit Bapak? Itu tuh. Jadi kalau kita orang Riau, berapa Bapak punya hektar Bapak punya sawit? Berapa kapling Bapak punya sawit? Jadi gayanya kalau enggak punya sawit bukan orang Riau. Jadi Riau itu identik dengan sawit. Dan untuk ibu ketahui, sawit terluas di Indonesia di mana? Di Riau Bapak sekalian. Maka itulah jantung ekonomi kita. Maka kalau harga sawit stabil, seluruh ekonomi
stabil. Pasar juga menggeliat, bisa belanja. Tapi coba kalau 500 rupiah harga sawit, kira-kira gimana? Semua lesu. Usaha-usaha tidak jalan Bapak Ibu. Maka ini jasa dia luar biasa. Ibu-ibu sekalian, maka ibu-ibu sekalian baca saja. Ini salah satu nih yang dibuatnya. Tadi salah satunya Pak, dia telah menyelamatkan masyarakat Riau dari riba. Riba ini dosa besar, yaitu dengan menjadikan Bank Riau menjadi bank syariah. Kemudian ini akhiran sudah kades-kades ada yang hadir ini ya. Tidak balas jasa kades-kades itu. Perahal bantuan keuangan Pak Samsuar untuk kades banyak nggak? Banyak ibu. Coba tanya nanti. Kemudian kepala SMA, Bosda untuk SMA, SMK. Ada guru SMA sini. Kemudian maka besok ini ke depan dia akan tingkatkan semuanya itu. Jadi dia sudah berbuat, baca ini yang dibuatnya. Dan kalau dia maju kembali, dia tinggal melanjutkan dan meningkatkan volumenya. Namun kemarin ibu-ibu sekalian, ada sebenarnya yang dia ingin buat pada periode yang lalu sebenarnya mulai, yaitu membuat Riau ini semuanya seperti Siak. Tadi diingatkan oleh Pak Kadir. Pak Kadir tadi bilang tuh bagus sekali tadi itu. Apa kata Pak Kadir tadi? Orang-orang Kodir dengan Kadir beda ya? Pelawak Pak. Oh pelawak ya? Ya dia juga agak pelawak juga lah dikit lah. Jadi Pak Qadir tadi mengingatkan ibu-ibu kalau pilih berjalan di Riau ini kemana? Siak. Ke Siak. Masya Allah. Betul tuh Pak Qadir ya? Libur-libur ke Siak ya. Ke Siak ya? Masya Allah. Jadi bukan orang di sini saja yang ke Siak. Rata-rata orang Bangkinang juga ke Siak orang. Itulah yang menyebabkan dia menang dulu. Kenapa? Karena semua orang ke Siak terkesima dengan Siak. Ibu lihat Siak gimana? Kotanya rapi, bersih. Jalan-jalannya, Masya Allah. Saya berjalan bukan di kotanya saja Bu. Keliling saya di Siak itu ke desa-desa. Gini jalannya. Hotpit semua. Tidak ada berlubang betul. Di zaman dia itu. Jadi dia kemarin selesai 2 periode di Siak. Dia mau maju ke provinsi. Pengen membuat Riau ini kayak. Karena dia pemimpin yang amanah Bu. Jadi cuma apa yang terjadi? 1 tahun dia memimpin, tibalah musibah musibah apa kemarin? Covid. Apa hubungan Covid dengan pembangunan? Tahu nggak Ibu? Maka seluruh anggaran daerah, provinsi, kabupaten, kota diambil kembali oleh pusat. Separuh Bu. Sehingga Ibu boleh tanya, mana provinsi, kabupaten di Indonesia selama Covid kemarin membangun? Ada? Kota Pekanbaru itu sampai defisit. Sampai tak bisa gaji pegawai. Terpaksa berutang sehingga punya utang ratusan miliar. Jalan berlobang-lobang. Untuk membayar dana rutinnya tak bisa. Apalagi untuk memperbaiki jalan. Maka Pekanbaru hancur-hancuran kan? Banjir, jalan berlobang di mana-mana. Masalahnya Pak, kita kan berpikir di zaman Covid, jangan pikirkan masalah jalan, selamat aja nyawa, dimainkan isu ini oleh lawan-lawan politik. Coba di zaman dia jalan berlobang katanya. Dia maka mereka tidak diingatkan ya kita. Di masa dia itu masa yang tidak bisa karena dana habis oleh menyelamatkan nyawa rakyat. Berapa kemarin heboh itu kita. Sehingga kita pun tidak bisa keluar kan. Masjid pun tidak boleh ke masjid. Begitulah menjaga nyawa kemarin. Yang masuk di rumah sakit berapa. Jadi Bapak Ibu ya, itulah sehingga dia terhalang kemarin untuk berbuat maksimal untuk rakyat Riau. Maka sekarang Bapak Ibu, dia sebenarnya terpilih kemarin menjadi DPR RI.
terpilih dia, dan dia suara nomor 1 terbanyak. Terpilih terbanyak dia. Itu menunjukkan bahwa banyak orang yang masih mencintai dia. Tetapi dia tinggalkan DPR RI, kemudian dia kepengen membayar utang-utangnya. Karena kemarin terkendala oleh COVID, dan dia ingin memenuhi janji-janjinya. Maka janji-janji Pak Samsuar, program-program kerja yang akan dibuatnya untuk 5 tahun ke depan, kalau itu diamanatkan kepada beliau dan saya mendampinginya, tertera Bapak Ibu pada 15 program di sebelah ini. Nanti baca Bu ya, apa yang akan dibuat oleh Bapak Haji Samsuar untuk kita. Ada di lembaran ini. Apa yang telah dibuat oleh Pak Samsuar untuk kita, ada di lembaran ini. Kalau ada orang mengatakan tidak ada berbuat, kasih ini. Kalau bisa nanti ini masing-masing ibu bawa 10 lembar ini ya, sebagai bekal. Dibagi-bagi, bilang sama tetangga, atau simpan di rumah siapa saja nanti dan datang ke rumah tu bilang, pilih si Anu, jangan pilih Samsuar karena tidak dibuat apa-apa. Secara diam-diam ibu, tunggu ya, tunggu sini Pak ya, saya ngambil sesuatu dulu, kasih dia. Nih, coba Bapak baca. Bohong Bapak, tidak boleh begitu. Itu apa yang dibuatnya. Ada sekarang calon-calon lain yang telah berbuat apa yang telah dibuat oleh Pak Haji Samsuar. Ini kalau saya bacakan satu-satu ini sampai maghrib nanti saya uraikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan ada Bapak Ibu saya sudah uraikan juga tadi. Ada saya lihat dia itu Masya Allah luar biasa. Di samping taat dia beragama, kemudian dia tidak dikenal Bapak Ibu ya. Karena pemimpin ini, apalagi gubernur, bupati, jangan sampai orang-orang yang Bapak Ibu banyak hobi melakukan dosa-dosa besar, seperti dia berjudi, main perempuan, seperti pemabuk, narkoba, serakah. Itu semuanya itu dosa-dosa pemimpin. Kalau dapat kita pemimpin seperti itu, hancurlah negeri. Alhamdulillah Bapak Samsuar dikenal tak pernah berjudi, jangan kan minum Pak, merokok aja enggak. Rokok ada dia. Kan narkoba Bapak Ibu, rokok ada dia. Maka saya bahagia saya mendampingi dia. Dan dia membawa saya juga begitu. Kenapa dia bawa saya? Dia sederhana aja. Saya bahagia katanya mengangkat ulama sebagai bagian pemimpin dia berdampingan dengan saya. Dia bahagia untuk membawa ulama menjadi pemimpin beliau. Maka saya insya Allah Bapak Ibu siap untuk mendampingi dia kalau diamanahkan oleh rakyat dan Allah mengamanahkan jabatan ini. Dan insya Allah apa yang menjadi program kerja ini, janji ini insya Allah Bapak Ibu akan kita tunaikan. Coba Bapak Ibu lihat, yang menjadi prioritas dia adalah masalah pangan, ketersediaan makanan, pangan. Maka dia akan membuat lumbung-lumbung, itu yang menjadi prioritas pertama. Karena kalau jalan mulus tapi tak makan, gimana kira-kira? Maka makan dulu. Ketersediaan makanan, menjamin ketersediaan bahan pangan yang murah dan terjangkau melalui pembangunan lumbung-lumbung pangan di setiap desa. Ini luar biasa sehingga terjangkau dekat dan bisa dicapai dengan harga lebih murah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti dia prioritasnya masalah infrastruktur. Jadi tekad beliau kalau beliau jadi gubernur, dia tidak menginginkan ada lagi jalan di seluruh Riau ini, jalan yang berlobang-lobang. Dan minimal kata beliau, kalau tidak ada mampu anggaran mengaspal, minimal pengerak. Itu sudah menjadi komitmen dan janji beliau, dan itu menjadi prioritas. Kemudian juga masalah pendidikan Bapak Ibu ya. Saya ini dosen Bu. Saya sering ibu-ibu datang ke ruangan saya sering menjabat. Pernah menjabat asisten direktur pasca sarjana, pernah menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Syariah. Kadang-kadang ibu-ibu menangis di meja saya. Apa dia tangis? Apa dia sedih?
tak sanggup membayar UKT. Tahu UKT? Ibu-ibu sudah punya anak yang kuliah belum? Udah. Maka kalau dia kuliah bayar apa namanya? UKT. UKT itu kadang-kadang membebankan sekali. Sehingga ada di antara orang tua gara-gara menguliahkan anak menjual sawit, menjual lembu, menjual ternak. Sehingga anak tamat kuliah sarjana, sawit sudah tidak ada, hidup jatuh miskin. Akhirnya apa? Kalau begitu pendidikan membuat rakyat menjadi, padahal tujuan pendidikan itu maka inilah beban berat kami. Jangan sampai pendidikan membebankan rakyat. Jangan sampai ibu-ibu menjual sawit gara-gara menguliakan anak. InsyaAllah kalau Pak Samsuar kembali maju, tidak akan ada anak-anak bapak ibu yang terhalang untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan semuanya akan tersedia bagi seluruh kita, dan itu adalah jaminan. Bahkan bapak ibu memang kalau gratis 100% mungkin tidak, karena banyak yang kaya Pak. Masa yang kaya gratis juga? Marah ibu-ibu yang miskin nanti. Tetapi untuk orang-orang yang miskin, kemudian orang-orang yang kurang mampu, itu dipastikan gratis. Oleh karena itu biaya siswa untuk mahasiswa insya Allah itu akan ditingkatkan secara besar-besaran demi bapak ibu sekalian, supaya pendidikan ini betul-betul tidak membebani rakyat. Maka satu sisi rakyat akan cerdas, anak-anak kita semua di rumah itu sarjana, tapi keluarga tidak menjadi miskin karena jual seluruh harta untuk supaya anak menjadi sarjana. Insya Allah juga untuk keberkahan, kita juga akan mencanangkan kalau bisa setiap satu RW minimal satu hafiz. Masya Allah. Kalau bisa apa? Satu rumah nanti satu hafiz Quran. Dan Pak Samsuar juga sudah berjanji. Jadi hafiz-hafiz kita ini nanti diseleksi di Makore namanya. Di Makore itu sampai nanti dia dites betul sehingga hafal Qur'annya itu luar biasa. Kemudian ngambil sanad. Kemudian kalau dia sudah mendapat sanad hafal Qur'annya, dia nanti disebar di seluruh masjid-masjid Riau. Dia menjadi imam di mana-mana, dan nanti honor imamnya, kehidupannya ditanggung dari dana daerah. Sehingga kan susah sekarang, banyak imam masjid tak ada. Kadang ada imam kena imam tak bergaji, sehingga dia tidak merupakan dinas. Siapa aja jadi imam. Tapi ke depan tak, imam-imam itu para penghafal Quran. Jadi setiap masjid ditaruh dia menjadi imam. Setelah itu nanti taruh jadi imam, sekalian dia menjadi guru mengaji dan menggeliatkan tahfiz Quran untuk anak-anak kita bersama. Suai bapak ibu sekalian? Masya Allah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kami berharap apa yang menjadi rencana kami ini supaya mendapat dukungan daripada bapak ibu semua, dan insya Allah janji-janji kami ini akan terpenuhi. Dan juga kami berharap supaya yang hadir ini, saya tidak meminta kepada hanya bapak ibu yang akan memilih, tetapi kami meminta supaya bapak ibu juga mensosialisasikan. Tadi Pak Khairul Umam bilang masing-masing minimal bawa tetangga. Tetangga itu berapa rumah Bu? Yang disebut tetangga itu berapa ukuran tetangga kita? 40 rumah. Maka 40, bukan 10-10. 40 segi 4. 40 kiri, 40 kanan, 40 ke belakang, 40 ke depan. Itu ibu ajak semuanya ya. Berapa itu 40 kali 4? 160. Setiap rumah kalau 5 orang yang anggotanya, berapa Bu? 160 kali 5. Maka setiap orang ibu nanti membawa mungkin 800 orang. 800 orang ini berapa yang hadir ini?
Ya, tapi nanti jadikan juga setiap orang nanti. Bu, tolong mari kita sosialisasikan bersama. Kita dukung Bapak Haji Samsuar dan Buya Dr. Mawardi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029. Sesuai Bapak Ibu sekalian? Sesuai. Terakhir Bapak Ibu, tentu kita buat yel-yel ya, supaya jangan lupa. Berapa nomornya Bu? Nomor 3. Tadi sudah dibilang Pak Khairul Umam, langkah mencoblos nanti pertama apa? Pertama ambil kertas. Yang kedua buka kertas. Kemudian coblos nomor 3. Itu simpelnya itu. Jadi jangan lupa itu nomor 3. Baik, 3 ini kan Bapak Ibu sekalian, nomor 3 ini kan nomor Masya Allah. Jadi kalau di jari kita bisa nomor 3 begini. Ini 3 oke ya. Kalau 3 begini suai. Suai. Ini W ya. W. Y kan. W itu suai itu Samsuar Mawardi. Dia ambil Samsuar. Samsuarnya ada juga W-nya. Mawardi ada juga W-nya. Maka di situ maka yang menjadi pengikatnya W. Suai. Maka ini pasangan suai. Begini ya, nomor 3-nya. Kalau begini apa? 3 oke. Bisa juga begini. Apa ini? Metal. Metal. Tapi bukan metal preman Bu ya. Metal apa? Menang total. Ya. Kalau begini menang total. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup, kita yel-yel ya. Kalau saya bilang Samsuar Mawardi suai. Kalau saya bilang suai, nomor 3. Kalau saya bilang nomor 3, menang. Setelah itu takbir, Allahu Akbar. Oke Bu? Ayo kita mulai. Samsuar Mawardi suai. Nomor 3. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi supaya semangat, jangan lupa ya. Samsuar Mawardi suai. Nomor 3. Allahu Akbar. Dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.